ada praktikum kering ya. Praktikum kering online nanti kita apa namanya praktek terkait dengan elusidasi. Nanti ada senyawa-senyawa yang sudah kita elusidasi, yaitu senyawa-senyawa marker yang kalian dapatkan dari apa namanya dari praktikum kakak tingkat sebelumnya. Kalau praktikum yang kalian sekarang ya belum bisa kita dapatkan ya, karena baru praktikum, belum kita pengukuran, belum juga kita baca, lumayan prosesnya agak panjang. Sehingga praktikum kakak tingkat kalian yang sudah saya ukurkan, kebetulan kemarin hasil dari praktikumnya saya bawa sendiri ke Malaysia. Saya ukur sendiri UV, IR, kemudian dan semua-semuanya sampai NMR lengkap 2 dimensi. Datanya sudah ada, tinggal nanti kita diskusikan senyawanya seperti apa, kemudian pemisahannya kok seperti apa ya. Nanti pada saat praktikum. Jadi nanti praktikum kita ada praktikum kering ya. Sudah disampaikan oleh Pak Ajib atau Pak Ahmad ya terkait praktikumnya. Nanti ada praktikum kering di farmakognosi 3. Kalau nggak salah ada 3 atau 4 kali pertemuan nanti kita membahas tentang spektroskopi ya, IR, UV, MS dan juga NMR. Ada 4 percobaan nanti. Oke, kemudian kita lanjutkan materinya. Oh ya, materinya sudah saya chat ke kalian ya. Saya chat di apa di kolom Zoom ini. Silakan kalian download materinya. Memang NMR ini 1 dimensi saja materinya agak banyak. Jadi eh, dari mulai sejarah kenapa kok kita perlu NMR, kemudian siapa yang menemukan NMR, bahkan siapa yang mendapatkan Nobel dari NMR ada di situ. Silahkan nanti kalian baca-baca, kalian pelajari. Saya pikir di sini saya nggak perlu banyak menjelaskan terkait dengan proses penemuanan ya, juga juga teorinya ya. Jadi kita langsung ke materinya saja. Nggak ada yang mau didiskusikan ya. Wah, oke, kelihatan ya. Oke, kita Kelihatan, masuk Kak. aja. NMR itu biasa disebut dengan nuclear magnetic resonance atau biasa disebut dengan spektroskopi resonansi magnet inti atau biasa disebut dengan spektroskopi nuclear magnetic resonance yang disingkat dengan NMR. NMR ini merupakan spektrum inframerah atau suatu senyawa yang melibatkan gambar menggunakan fungsional dalam bentuk molekul organik ya. Jadi spektroskopi NMR ini memberikan gambaran mengenai jenis atom ya. Perhatikan di sini dari NMR ya. Kalau dari sejarahnya kemudian apa yang dimaksud dengan spin-spinnya dan segala macam itu nanti kalian bisa pelajari di NMR yang sesi 1 ya. NMR pertama
Itu di situ semua dijelaskan. Kita langsung saja sekarang ke materinya. Dari NMR ini kita bisa mempelajari terkait dengan jenis atomnya, jumlah atomnya, meliputi lingkungan atom, entah itu lingkungan atom proton maupun karbon, ya. Serta kita akan melihat nanti ini satu dimensi ya, serta kita akan melihat nanti terkait dengan lingkungan tetangganya atau lingkungan atom di sekitar-sekitarnya. Terus kemudian spektroskopi NMR ini dibedakan berdasarkan penyerapan gelombang radiasi oleh inti-inti tertentu dalam molekul organik. Jadi ada inti-inti tertentu di dalam molekul organik. Contohnya, inti atom proton itu berbeda dengan inti atom karbon. Inti atom karbon itu berbeda dengan inti atom iodin atau mungkin fluor atau mungkin klorida Cl ya. Itu berbeda inti atomnya. Dari perbedaan-perbedaan itu kemudian nanti kita akan lihat terkait dengan pergeseran kimianya. Perbedaan inti itu nanti akan mempengaruhi pergeseran kimia. Mana yang lebih shielded dan mana yang lebih deshielded. Nanti kita akan bahas ya terkait itu. Kemudian kita lanjut lagi. Dari inti-inti atom ini, ternyata dia memiliki medan magnet yang berbeda-beda. Ya, walaupun dia sama-sama proton. Proton itu high ya. Walaupun dia sama-sama proton. Contoh, dia sama-sama H. Tapi hanya ini memiliki posisi yang berbeda. Contoh, seperti yang sebelumnya kita diskusikan. Contoh etanol. CH3, CH2, kemudian OH. Di situ kan ada tiga posisi proton, ada tiga jumlah proton yang terikat ke CH3 ya, ke metil, proton metil, ada dua proton proton metin CH2 dan ada satu proton yang terikat ke hidroksil OH ya, yang dimiliki oleh hidroksil OH. Nah, ketiga ini memiliki posisi yang berbeda. Kenapa? Karena itu tadi inti atom itu dipengaruhi oleh lingkungan di sekitarnya. Karena inti atom yang hidroksil itu OH hanya itu dia dipengaruhi oleh atom oksigen, sehingga pergeseran kimianya itu lebih tinggi, lebih shielded dia, ya, lebih tak terintangi, lebih shielded. Beda dengan yang CH2 dan CH3. Justru yang paling kecil itu nanti nilainya adalah yang CH3. Kenapa? Pertama, yang CH3 ini dia dikelilingi oleh atom yang memiliki inti atom bermuatan positif sehingga nilainya lebih kecil ya. Perhatikan, atom yang dikelilingi oleh elektron positif berada di posisi pergeseran paling kanan atau nilainya paling kecil. Sedangkan atom yang dipengaruhi oleh elektronegativitas negatif, semakin negatif dia, pergeseran kimianya akan semakin tinggi atau biasa disebut dengan the shielded. Sampai sini bisa dipahami? Bisa ya? Saya ulangi lagi. Pergeseran atom itu nanti dipengaruhi oleh elektronegativitas. Yang lebih elektronegatif itu nanti nilainya akan lebih besar. Nanti nilainya dari kanan ke kiri ya, tabelnya itu. Nilainya itu dari kanan ke kiri. Nanti kita akan lihat. Oke, ini terkait dengan asal usulnya. Kenapa kok setiap atom itu bisa dipengaruhi oleh adanya medan magnet? Dan medan magnet yang mempengaruhi itu bukan hanya medan magnet saja, tetapi karena medan magnet yang ditempatkan melalui posisi putaran atau resonansi. Jadi inti-inti atom atau unsur itu dikelompokkan sebagai spin. Jadi ya kita tahu ya, eh, kalau kita pelajari waktu kimia dasar atau mungkin bahkan di SMA, setiap atom itu memiliki kamar-kamar. Masih ingat nggak? Masih ingat ya?
Contoh nih, di kulit-kulit atom tertentu ada kulit K, L, M. Nah, di kulit K ini ada satu kamar. Dan setiap satu kamar itu, perhatikan, setiap satu kamar itu ditempati oleh dua, dua inti atom. Satu ke atas, satu ke bawah. Yang biasa disebut dengan setengah panah ke atas, setengah panah ke bawah. Nah, yang dinamakan spin itu adalah yang satu ke atas, satu ke bawah ini. Ya, Permisi Bapak, ya. mohon maaf memotong, tapi di beberapa teman saya layarnya tidak terlihat Pak, tiba-tiba hilang. Kalau di yang lain ada. Di sini mereka bilang beberapa ada yang bilang ada, tapi beberapa ada yang bilang nggak ada juga Pak, nggak mau muncul gitu. Oh, kalau sekarang apa yang kelihatan? Spektroskopi resonansi magnet inti, Pak. Spektrum. Oke. Kemudian kalau sekarang Kalau Masih di beberapa sama. itu, layarnya itu masih full hitam Pak, belum mau muncul. Hmm, tapi ada nggak yang di layarnya muncul asal-usul gejala NMR? Eh, di saya sih spektroskopi resonansi magnet inti Pak. Oh, oke 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 oke. Hmm, oke. Gini saja. Saya stop dulu ya. Sebentar ya, saya ganti device dulu ya. Kayaknya internet yang memang device-nya ini kurang bagus. Jadi saya pakai LAN saja. Tunggu sebentar, saya matikan dulu.
Oke, kalau sekarang nampak nggak apa yang terlihat? Yang terlihat asal-usul Kalau gejala gejala NMR NMR. Sekarang berpindah nggak? berpindah, Pak. Ya, Pak. Oke, oke. Mohon maaf ya, tadi device-nya kayaknya kurang bagus deh. Oke, kita lanjut. Nah, sekarang kita masuk ke asal-usul gejala NMR. Seperti tadi yang saya sampaikan bahwa eh, segala sesuatu itu dipengaruhi oleh adanya medan magnet yang mengalami resonans, yang mengalami perputaran. Nah, eh, karena mengalami perputaran itu, setiap inti atom itu memiliki spin-spin yang berbeda, ya, memiliki spin-spin yang berbeda. Dari spin-spin yang berbeda itu, tentunya memiliki nilai juga yang berbeda, ya. Perbedaan itu dipengaruhi oleh tadi yang saya sampaikan, dipengaruhi oleh adanya elektronegativitas. Semakin besar atau semakin tinggi elektronegativitasnya, dia akan semakin ke kiri atau semakin besar. Jadi untuk NMR itu pergeserannya itu dari kanan ke kiri, ya, dari kanan ke kiri. Sehingga nanti pergeserannya itu akan kita bisa lihat semakin tinggi, semakin tinggi, semakin tinggi. Contohnya hidroksil OH, ya. H yang terikat oleh atom oksigen itu nanti tempatnya ada di posisi karbon nomor 3, ya. Contoh metil yang nanti terikat oleh hidrogen nanti ada di karbon nomor 3 atau sekitaran 4 hidroksil. Sedangkan yang dia hanya terikat oleh metil CH3, ya, itu nanti posisinya ada sekitaran 0,8 sampai 1,2 posisinya. Dan itu juga dipengaruhi oleh karbon-karbon tetangganya, ya. Nah, ini sebagai ilustrasinya, contoh nih, ada bilangan spinnya 0, ya. Kalau bilangan spinnya 0, ini tidak akan dipengaruhi oleh adanya medan magnet, ya. Tidak ada momen magnet, sehingga memang dia tidak akan memiliki nilai spin atau dia tidak akan memiliki arah, ya. Tidak akan memiliki arah. Tapi beda dengan karbon atom yang memiliki spin setengah yang ada di kulit terluarnya. Tahu nggak maksudnya spin setengah? Aduh ya Allah, nggak ada. Ini memang harusnya. Hmm, Spin setengah itu kan contoh nih, kita dalam kulit terluar. Kan dalam satu kulit itu ada kamar-kamar kan? Kalau kulit K, kulit pertama itu ada satu kamar. Kalau kulit L itu ada 3 kamar. Ya, masih ingat nggak? Dalam setiap kamar-kamar itu ada sepasang elektron di dalamnya. Kalau dia di kulit K, kemudian apa namanya, muatan elektronnya cuma satu, seperti proton. Proton kan H1 ya. Apa namanya, nomor atomnya kan cuma satu ya, proton itu cuma satu. Sehingga di kulit terluarnya itu, di kulit K ada satu kamar. Dalam satu kamar itu hanya terisi satu elektron. Kalau terisi satu elektron nilainya berapa? Masih ingat nggak? Nilainya setengah. Jadi dalam setiap kamar itu nanti nilainya satu, harus terisi oleh 2 elektron. Makanya sepasang elektron. Nanti ada panah ke atas sama panah ke bawah. Ya, panah ke atas sama panah ke bawah. Sehingga nilainya satu. Makanya ketika yang di apa namanya, yang akan terdeteksi oleh NMR itu adalah senyawa-senyawa yang memiliki muatan atom ganjil. Ya. Contohnya adalah hidrogen, karbon. Karbon ini sebenarnya berapa sih nomor atomnya? Yang normalnya berapa yang normalnya? Yang normalnya itu 12 ya. Karbon itu normalnya 12. Oksigen itu normalnya 16. Ini 16 ini. Ini 16 nih, bukan 18 nih, sorry. Ini 16 ya. Terus kemudian eh, nitrogen ini 14 ya. Tapi ini menggunakan isotopnya.
Sehingga karbon ini 13, nitrogen ini 15 ya. Fosfat ini 19, fosfat ini yang 18 ya. Kemudian silikon ini 28, tapi kita menggunakan yang 29 ya. Harapannya apa? Harapannya ada momen medan magnet. Kenapa? Karena tadi seperti yang kita kaji bahwa yang memiliki nilai spin atau yang memiliki momen medan magnet itu ketika dia memiliki nilai setengah elektron. Ya, oke. Sampai sini bisa dipahami ya. Kita lanjut. Oke, untuk setiap inti yang memiliki spin, spin itu tadi ya, karena memiliki dalam satu kamar itu ada setengah nilainya itu setengah ya, sehingga dia memiliki nilai spin ya. Jumlah kedudukan spin terte- adalah tertentu dan ditentukan oleh bilangan kuantum spin dari inti atom tersebut. Contohnya inti atom itu kita lambangkan dengan I seperti yang tadi contoh ini ya. Ini merupakan inti atomnya. Kenapa kok nilainya I ini inti atomnya, kemudian nilainya setengah-setengah ini maksudnya nilainya adalah spin ya. Oke, I ini tadi inti atom ya. Bilangan ini dapat ditentukan untuk setiap intinya. Untuk inti dapat dibilang quantum spin atau biasa dilambangkan dengan I ya. Terdapat kedudukan spin berjumlah 2I plus 1 yang berkiraan dengan berbagai dari perbedaan dari plus 1 hingga min 1. Kemudian spin individu sesuai dengan urutan min I atau min 1 plus 1 ya. Nah, makanya kita bisa lihat nanti nilainya. Jadi ketika nilai I-nya itu 1, jadi nanti kita mulai dari min 1, 0, dan juga 1. Berarti ada 3 nilai. Kalau I-nya itu nilainya 2, berarti dari min 2, min 1, 0, plus 1, dan plus 2. Berarti ada 5 ya. Nah, kemudian sebagai contoh, inti hidrogen mempunyai bilangan kuantum spinnya itu setengah. Maka akan mempunyai kedudukan spin 2 kali setengah. Kan di sini tadi rumusnya 2 kali 1 kan? 2 kali setengah plus 1. 2 kali setengah berapa? 1. Plus 1 berapa? 2. Jadi untuk intinya itu ada 2. Ya, jadi ada min setengah dan juga ada plus setengah. Terus kemudian untuk klor. Klor itu kan dia itu 1/1,5 klor itu. Karena klor itu ada dua apa namanya? Ada 2 kamar, satu kamarnya penuh, satu kamarnya setengah. Sehingga 1/2 atau biasa disebut dengan 3/2 ya, 3/2. Maka diperoleh 2 kali 3/2 tambah 1. Jadi nilainya ada 4 nilai. Dari min 3/2, min 1/2, min plus 1/2 sama plus 3/2. Oke, bila tidak ada medan magnet yang diberikan, semua kedudukan atau tingkat spin dapat suatu mempunyai tenaga yang sama dengan arah tidak beraturan. Ya, jadi eh, tadi ya spin-spin itu kan ada kayak anak-anak panah itu ya, entah itu mau ke atas mau ke bawah gitu. Ketika dia tidak diberikan medan magnet dan resonansi, dia tidak akan tegak. Sama seperti kita teman-teman siapa yang pasti ya, apalagi yang laki-laki ya, kita suka main gasing kan. Gasing. Tahu nggak gasing? Yang dari kayu itu ya, yang apa kakinya itu satu, dia apa kecil ya kayak sudut gitu, kakinya satu gasing. Gasing itu ketika kita biarkan dia akan roboh, entah itu ke kiri ataupun ke kanan ya. Tapi kalau kita berikan gaya, kita berikan putaran, ketika dia berputar, dia akan berdiri tegak. Begitu juga dengan nilai spin ini. Ketika dia dibiarkan, nggak diberikan medan magnet, dia nggak akan teratur, nggak akan beraturan. Ada ada yang nanti miring ke bawah, ada juga nanti yang ada miring ke atas ya.
Seperti gasing itu kan, ada yang nanti kepalanya di bawah, ada juga yang kepalanya di atas, sehingga dia tidak beraturan. Berbeda ketika dia diberikan medan magnet, ketika dia diberikan gaya, ya. Ketika dia diberikan gaya, ya. Nah, ketika dia diberikan gaya, itu nanti dia akan memiliki sesuai dengan penempatannya. Kalau dia posisinya alfa, dia akan ke atas, ya. Kalau beta, dia akan ke bawah. Jadi ada arah panahnya, ada yang ke atas sama ada yang ke bawah gitu ya. Nah, itu nanti akan terdeteksi oleh infrared, kemudian nanti kita baca berapa nilainya. Ya. Oh, ini juga ada nih. Arah momen magnet menjadi searah alfa atau berlawanan arah itu beta. Ya, terdapat BO, medan magnet luar. Medan magnet luar itu maksudnya eh, dia di luar dari komposisi medan magnet. Contohnya kita mengiringi putaran itu di sini, ini di dalam, sama ada juga spin nanti yang perputaran di sini tapi dia di luar dari putaran tersebut, ya. Tapi ini jarang terjadi sih. Makanya eh, selalu di apa namanya? se- nggak begitu terlalu diperhatikan, ya, medan magnet luar. Oke. Untuk setiap inti yang memiliki spin, jumlah kedudukan spin adalah tertentu yang ditentukan oleh bilangan suatu inti atom. Nanti kita lihat. Ini saya pikir nilai-nilainya saya pikir sama ya. Kenapa nilainya ada 4, kemudian ada berapa ya? Sama ya. Nah, medan magnet itu ada yang 600 MHz, ada juga yang eh, 500 MHz ya. Nanti kalian bisa baca-baca. Saya pikir teori-teorinya juga bisa dibaca. Pertama terkait dengan pergeseran kimia yang tadi saya bilang ya, chemical shift. Ya, pergeseran kimia itu tadi dipengaruhi oleh adanya elektronegativitas atau proton dan elektron-elektron negativitas tinggi. Jadi setiap elektron ini bervariasi nilainya ya, tergantung dari tingkat lingkungan dari elektronegativitas tersebut. Contoh ini tadi, contoh ya, ada dalam kulit-kulit tertentu ada elektron-elektronnya ya. Oke, nah ini untuk nilainya, ini TMS, TMS ini di standar di nilai yang 0, ini TMS-nya ya untuk validasinya. Nilainya itu pergeseran dari kanan ke kiri. Kiri ini nilainya sampai ke 20 sebenarnya ya untuk proton NMR. Ada nanti yang 16, ada juga yang 17 nilainya, tapi dicontohkan sini sampai 12. Dari 0 sampai ke 12 ya. Tapi jarang yang sampai ke 18 atau itu jarang ya. Kebanyakan itu atom-atom yang memang dia sudah memiliki apa namanya? Konfigurasi tinggi. Jadi dia atom yang banyak dikelilingi oleh elektron-elektron negatif yang besar. Contohnya seperti eh apa senyawa apa ya? Cisplatin contohnya. Ya, dia banyak klor, banyak fluornya, dan itu bukan merupakan senyawa alam ya. Itu senyawa organik tapi hasil sintesis ya, yang biasa digunakan sebagai obat kanker. Standar untuk pengobatan kemoterapi kanker. Nah, ini ada beberapa efek-efek yang lainnya terkait dengan pergeseran proton, ya. Seperti contohnya efek induksi, kemudian anostropi, ikatan kimia, ya. Jadi, tentunya ikatan kimia juga berpengaruh, seperti kita pelajari di IR dan UV, ya. Ikatan kimia itu kan ada yang ikatan satu itu sigma, ikatan dua itu pi, ya. Kemudian ada yang ikatan double bond itu dua sigma dan satu pi, gitu ya. Dari ikatan-ikatan ini tentunya berpengaruh ya terhadap dengan pergeseran kimia. Nanti kita lihat yang ikatan pi, yang ikatan pi itu nanti pergeseran kimianya itu lebih tinggi. Ya ikatan rangkap itu nanti pergeserannya lebih tinggi. Beda dengan yang ikatan sigma yang hanya satu ikatan. Satu ikatan nanti itu paling banter itu posisinya ada di sekitaran 6. Itu pun
yang sudah teroksigenasi atau memiliki ikatan dengan elektronegativitas yang tinggi. Ya, seperti contohnya mungkin hidroksil, epoksi ya. Epoksi itu oksigen dua ya yang kemudian terbentuk apa namanya? Segitiga, cincin segitiga yang kemudian salah satunya adalah oksigen. Atau kemudian adanya apa namanya? Siklik furan ya. Siklik 5 kemudian ada oksigen ya. Salah satunya adalah oksigen. Itu juga akan berbeda ya negatifnya. Ikatan hidrogen seperti yang tadi saya sampaikan ya. Contohnya adalah C double bond O ya. Kemudian ada juga jenis pelarut ya. Kemudian temperatur. Ini yang kemudian mempengaruhi. Nah, seperti ini tadi yang saya sampaikan. Contohnya ini tadi saya bilang ya, tergantung dengan ikatannya. Kalau ikatannya merupakan ikatan sigma ya, ini dari 0 tapi biasanya sih nggak sampai 00 betul. 0,5 sampai ke sigma itu ikatannya sampai ke sekitaran 4. Sampai ke sekitaran 4 bahkan ada juga sampai 5 lah, ada bisa sampai 5. Ini ikatan sigma ya, sampai ke 5. Itu yang sudah teroksigenasi tinggi. Contohnya seperti metoksi nih. Metoksi ini kan metil yang terikat oleh oksigen. Bisa jadi juga metil yang terikat oleh oksigen dan juga ada klor. Nanti dia akan pergeseran akan meningkat sekitar 5 ya. Sisanya yaitu ikatan pi. Ikatan pi itu bisa nanti di atas 5 ya. Sampai ke nanti eh, 12 dan juga bisa lebih ya. Bisa lebih. Ini ikatan-ikatan pi ikatan pi ini nanti juga bisa berhubungan dengan reaksi tertentu. Contohnya di senyawa-senyawa flavonoid yang dia akan terbentuk helat. Justru nanti pergeserannya akan tinggi. Itu tadi yang saya bilang, ketika di dalam senyawa tertentu, dia akan mengalami ikatan, tapi ikatannya itu merupakan ikatan semu. Ikatan semu itu ikatan yang terbentuk, tapi dia tidak permanen. Contoh ada senyawa yang mengalami ikatan, tetapi dia juga mengalami ikatan semu di antara beberapa atomnya, gitu ya. Dan itu akan memperpanjang ikatannya, yang seharusnya dia ikatannya sekitar 12, dia naik menjadi 16 atau mungkin 18 ya. Maka disebut dengan ikatan semu atau biasa juga reaksi helat ya. Contohnya itu di senyawa-senyawa flavonoid. Nanti akan kita bahas pada saat reaksinya ya. Ini biasa disebut dengan daerah medan magnet rendah ya. Ini daerah medan magnet tinggi ya. Jadi yang berhubungan dengan pi ini daerah dengan medan magnet tinggi. Hmm. High field atau yang rendah itu down field. Lebih kalau bergeser ke sini itu lebih shielded namanya ya, lebih shielded, lebih tak terintangi. Nah, ini untuk contoh-contoh perhitungannya ya. Contoh perhitungannya kenapa kok kita dapat 2,4 ppm dari medan magnetnya. Saya pikir ini nggak terlalu apa namanya nggak terlalu begitu penting ya. Contoh nih, ada lingkungan kimia proton. Ada 3 proton nih. Ada H1, H2, dan H3 yang terikat oleh karbon. Nah, di mana karbon ini ternyata dia juga mengikat klor. Sehingga elektronegativitasnya lebih tinggi. Kenapa? Karena klor ini kan elektronegativitas tinggi ya. Apa namanya? Elektronnya negatif ya. Dia. Beda dengan yang ini. Ini dia mengikat 2 klor. Ya. Jadi dia memiliki 4 ekuivalen. Artinya 4 proton yang ekuivalen yang apa terikat ke dalam satu satu letak yang sama. Kalau ini 3 ekuivalen, 1, 2, 3. Ini 4, 1, 2, 3, 4 ya 4 proton. Nah, kalau ini perhatikan, seperti tadi yang saya sampaikan bahwa ini metanol nih, sorry etanol, C3, C, H3,
CH2, kemudian OH. Makanya dia akan ada 3 posisi proton. Posisi proton yang pertama yaitu 3 jumlah proton untuk metil CH3. Yang kedua 2 proton untuk metilen. Yang kemudian 1 proton untuk hidroksil. Jadi ada 3 posisi. Akan membentuk 3 puncak. Seperti ini puncaknya. Seperti ini nanti puncaknya. Ini A, posisinya di sini. Kenapa? Karena dia, kenapa pergeseran di sisaran 1? Karena itu tadi, dia jauh dari elektronegativitas ya. Jauh dari O. Sorry, mana sih? Nih, jauh dari O. Yang metil itu yang ini. Ya, jauh dari O, oksigen. Ini 3 jumlah protonnya. Nah, ini 2 jumlah protonnya. Nanti ada pertanyaan tuh, kenapa kok 3 itu di sini munculnya 3, sedangkan ini 2, tapi kok munculnya 4 ya puncaknya. Nanti kita akan bahas pada saat kita bicara tentang konstanta coupling. Ya. Nanti ada doublet, doublet, triplet, dan juga segala macamnya. Ini satu nih, ya, satu karbon. Ya. Karena apa? Karena ini tadi dekat dengan oksigen ya. Kalau dekat dengan oksigen yang munculnya di sekitaran ini. Oke, kemudian jumlah puncak ini tadi yang seperti saya bilang, jumlah puncak ini terkait dengan proton yang ada di tetangganya. Kalau proton diri sendiri itu dianggap 1, sedangkan kalau proton di sebelahnya, tetangganya, itu ditambah sesuai dengan jumlah protonnya. Contoh sekarang yang metil ini. Yang metil ini kan ada 3 proton. Tetapi karena kita lihat sekarang adalah metil yang ini, jumlah proton yang ada di dalam metil yang ini, sehingga dia dianggap 1. Kenapa? Karena satu lingkungan, satu kondisi yang sama. Ya. Kemudian, satu ini lihat sebelahnya, ada karbon yang terikat oleh 2 metil. Ya, 2 proton, proton 1 dan proton 2. Sehingga 2 plus 1 jadi 3. Ya, 2 plus 1 jadi 3. Sehingga di sini puncaknya ada 3. 1, 2, 3. Oke, sekarang kembali. Sedangkan kalau untuk karbon yang ini ada 2 protonnya, ada 1, 2. Karena dia satu lingkungan, kita yang targetkan, maka dia dianggap 1 ya. Sekarang kita lihat, di sebelah sininya ada karbon, berapa protonnya? Ada 3 protonnya, sehingga 1 tambah 3 jadi 4. Sehingga di sini ada 4 puncak, 1, 2, 3, 4. Di situ asalnya kenapa kok muncul puncaknya berbeda. Kalau di sini, lihat, oksigen. Oksigen yang ini, dia hanya memiliki 1 proton. Ya, perhatikan, kalau tetangga itu berhubungan dengan karbon. Di sini kan oksigen, di sini karbon. Oksigen itu tidak bisa menjembatani tetangganya karbon, sehingga terputus sampai di sini. Ya, sehingga proton ini cuman satu-satunya, sehingga dia muncul 1 peak. Ya, ini terkait dengan tadi yang saya sampaikan, lingkungan-lingkungan proton. Ini contohnya nih. Contohnya nih agak ribet sekali nih. Contohnya nih, senyawanya yang ini ya. Eh, Silakan nanti kalian pelajari analisis ya. Kenapa kok demikian? Nah, sekarang kita lihat. Ini untuk yang karbon NMR. Karbon NMR ini prinsipnya hampir sama ya, seperti tadi proton NMR. Cuman bedanya karbon NMR itu yang kita gunakan adalah apa? Isotopnya, yaitu yang 13 karbon. Kalau yang 12 ini nilai persentase karbonnya itu yang 12. Ini nilai persentasenya itu 98,9. Tapi ini ketika kita letakkan di medan magnet karena I-nya 0 sehingga dia tidak akan kebaca. Jadi kita menggunakan karbon 13 ya. Karbon 13 atau yang 13 karbon. Memang kemelimpahannya isotopnya itu hanya 1,1%. Tetapi di dalam karbon itu memiliki 1,1%. Artinya dia bisa apa namanya? Dia nggak bisa diabaikan karena bukan di bawah 0, sehingga kita bisa deteksi. Sehingga untuk mendeteksi karbon ini medan magnetnya harus besar.
Karena itu tadi ya, kemelimpahannya hanya 1,1%. Beda dengan proton, beda dengan H. H ini kan memang dari awalnya sudah ganjil, sehingga 99, hampir 100% ya malahan ya keberadaannya. Sehingga pada saat kita mengukur medan magnetnya, pengukuran proton itu cepat. Sedangkan pengukuran karbon itu lama karena karbon itu memiliki 1,1% di dalam keseluruhan si inti karbon tersebut. Nah, sehingga nilai I-nya yaitu setengah. Ya. Kenapa setengah? Karena tadi dia memiliki satu spin dalam satu kotak, dia hanya memiliki satu. Beda dengan yang N atau P ya, yang ada 3/2 gitu. Saya pikir ini sama, ini cuma penjelasan, di samping itu transisinya ya sama. Terus kemudian karbon metil. Ini karbon metil seperti tadi yang sampaikan ya. Karbon metil itu memiliki 4 puncak, kemudian metilen itu memiliki 3 puncak, kemudian CH itu memiliki 2 puncak. Ya, kita lihat. Nah, ini untuk chemical shipnya, pergeserannya. Terkait dengan ikatan sigma, itu pergeserannya dari 0 sampai ke 80, bahkan sampai ke 90, ada yang 90 ya, untuk yang sigma. Sedangkan untuk yang ikatan pi itu dari mulai 90 sampai ke 200 ya. Besar sekali ya, besar sekali. Prinsipnya sama ya, yang di sebelah sini itu daerah yang medan magnet tinggi, yang sebelah kiri itu daerah dengan medan magnet yang besar. Oke. Oke, sekarang coba kita buat sketsa untuk yang A dan B. Silahkan, kalian coret-coret di buku, kemudian nanti kalian tampilkan. Ketika saya tanya, silahkan nanti tampilkan di layarnya, di ininya. Nanti saya benarkan, nanti saya perbaiki.
Oke, sudah. Siapa yang bisa coba nomor A? Yang A nomor satu. Halo? Ada yang bisa? Silahkan kalau yang bisa. Bisa nggak? Oke, kalau nggak, oke. Sekarang kita lihat. Nggak kelihatan ya? Aduh, kelihatan nggak? Kurang terlihat, Pak. Lihat ya. Aduh, coba scroll. Hmm. Oke, kalau ini kelihatan ya. Halo? Terlihat. Kelihatan Bapak. Oke, kelihatan. Sorry, ini kita keterbatasan. Tapi oke lah, apa ya? Oke, contoh nomor satu. Nomor satu ini adalah C3, C2, CO, CH3 ya. Kalau kita apa namanya? Hmm, tulis kerangkanya, bentuknya seperti ini kerangkanya. Siapa yang bisa baca namanya apa? Senyawa ini namanya apa? Kalau golongannya merupakan golongan apa? Ini gugusnya gugus apa ini? Bukan nggak Keton, betul sekali. Jadi namanya apa? dua butanan. Ini keton nih, gugusnya gugus keton. Jadi kalau keton namanya apa? Ini di sini ada berapa karbon? Dua karbon. Kalau dua karbon dinamakan apa? Etil. Kalau satu karbon dinamakan apa? Metil. Metil. Jadi namanya etil metil keton. Ya, ingat-ingat ya. Jadi namanya etil metil keton. Oke, etil metil keton ini kemudian kita perhatikan di situ ada berapa proton yang ada berapa kira-kira pergeseran protonnya. Ini kan metil. Ini satu pergeseran protonnya, sorry, pakai ini aja. Ini kan satu pergeseran protonnya ya. Terus ini dua, ini tiga. Hanya ada tiga kan protonnya kan? Satu, dua, dan tiga.
Oke, sekarang yang pertama. Yang pertama, dia memiliki elektronegativitas enggak? Tidak. Metilnya ini merupakan metil normal kan? Jauh dari oksigen kan? Ini kan elektronegativitas nih. Ini elektronegativitasnya. Di sini pusat elektronegativitasnya. Sekarang kita lihat posisi metil yang pertama ini jauh dari elektronegativitas. Kalau jauh dari elektronegativitas nilainya berapa? Tadi kita lihat di itu kan di apa di diagram. Oh, nilainya sekitaran 1. Sekitar di sini nilainya. Ini nilainya ya. Terus kenapa kok dia bentuknya 3 seperti ini? Kenapa? Karena dia memiliki tetangga, memiliki kedekatan 2 proton. Ini ya. Sehingga dia ada 3 peak. Oke, sampai sini bisa? Terus kemudian yang kedua, metilen. Metilen ini memiliki kedekatan dengan elektronegativitas kan, dengan gugus karbonilnya kan. Sekarang memiliki tetangga berapa? Memiliki tetangga 3 1 2 3. Dia sendiri 1, berarti ada 4 nilainya di sini. Berarti ada 4 peak dia. Ya, ada 4 peak. Terus pertanyaannya, ini metilnya, ini metil, yang ini metil. Kenapa metilnya muncul cuma satu puncak? Karena di sini dia tidak memiliki karbon yang ini, dia tidak memiliki proton, ya. Dia tidak memiliki H, proton tetangganya, sehingga dia nilainya cuman satu saja, cuman dirinya sendiri, satu puncak, ya. Makanya dia lebih tinggi di sini nih, 3. Pertanyaannya, kenapa kok dia lebih rendah nih? Kenapa metil ini di sekitaran 2, sedangkan metilen ini di sekitaran 2,5? Di sekitaran 0,5. Kenapa? Karena antara metilen dengan metil itu nilainya itu lebih tinggi metilen. Ya, CH2 itu nilainya lebih tinggi. Ya, perhatikan ya. Sampai sini bisa dimengerti? Ada Eh, yang bisa i- nggak? Ada yang sama seperti ini nggak? Siapa yang bisa? Coba saya lihat. Mohon maaf Pak, izin bertanya. Oke, Boleh Pak diulangi tentang yang gambarnya tadi Pak? Tadi kan yang pertama itu tetangganya itu kan ada dua ya itu, Pak, yang hidrogennya. Tapi itu kan peaknya ada tiga. siap. Oke, saya ulangi kembali ya. Contoh, Terima kasih banyak. metil yang ini itu tadi pergeserannya ada di posisi yang ini. Ya enggak? Nah, metil yang ini jangan kita hitung berapa protonnya. Metil yang ini berapapun banyak protonnya, kita anggap nilainya itu 1 plus 2N. N ini nilai dari, oh sorry, plus N, sorry, nggak ada duanya, sorry. Plus N. N yang ini merupakan tetangganya. Kan karbon yang ini. Ah, tetangganya adalah karbon yang ini kan. Karbon yang ini ada berapa? Hanya 1, 2. Jadi 1 plus 2. Jadi sebanyak 3. 3 ini, makanya ada 3 puncak. 1, 2, 3 puncak. Bisa dipahami? Bisa? Baik Pak, bisa. Contoh lagi yang ini. Contoh yang ini. Yang ini kan anggaplah dia, walaupun dia 2, anggaplah dia 1 kan. Tetangganya berapa? Plus 1, 2, 3. Berarti tetangganya ada 3. Sama dengan 4. 1, 2, 3, 4. Ada 4 puncak. Saya, oke. Kalau bisa, sekarang kita lihat lagi yang satunya. Yang B.
Mana tadi B? B itu apa? Oke, perhatikan. Yang B itu kan CH, CO, CH3. Kalau kita gambarkan seperti ini jadinya. C, C, C ada 3 karbon. Di sini karbonil. Di sini ada 3 proton. H, di sini H, di sini juga H. Di sini juga ada 3 nih H. Di sini H, di sini juga ada H. Oke, perhatikan. Kalau seperti ini lingkungannya sama apa enggak? Contoh nih, ini kan ada 2 kondisi kan? Ada CH3 yang ini sama CH3 yang ini. Pertanyaannya, kedekatannya ke elektronegativitas sama apa enggak? Sama. 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 Kalau sama, berarti dia ada di satu lingkungan yang Sama. sama. Ketika dia berada di satu lingkungan yang sama, berarti dia jumlahnya menjadi satu. Ya, satu lingkungan yang sama. Pertanyaannya, yang di sini dia punya tetangga enggak? Karbon ini mempunyai proton enggak? Mempunyai H enggak? Tidak, Pak. Tidak ada. Kalau tidak ada berarti dirinya sendiri. Nilainya berarti cuman satu. Kalau nilainya satu berarti peaknya hanya Hanya satu. satu. Nah, sekarang pertanyaannya. Kalau metil ketemu dengan karbonil, tadi pergeserannya ada sekitaran berapa? Sekitaran 2. Ya. Kalau metil saja tadi perkiraan satu. Kalau metil ketemu dengan elektronegativitas dari karbonil, itu pergeseran sekitaran 2. Sehingga di 2 ini, dia akan muncul satu peak. Tapi tinggi banget peaknya. Kenapa tinggi? Karena menandakan dalam satu peak ini ada 6 proton yang disusun bersamaan. Satu, 2, 3, 4, 5, 6. Ya, ada 6 proton. Satu, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 proton. Ya. Kenapa 6 proton? Karena ini tadi di sini ada 3, di sini juga ada 3. Sampai sini sudah bisa dipahami? Bisa, Pak. Bisa. Bisa, Pak. Coba sekarang yang C. Barang-barang lagi ya, kita kerjakan ya. Satu lagi lah yang C. Ih, mana tadi spidol hitam? Oh, oke, perhatikan yang C. C6, H5, CH3. Ya, Hmm.
Oke, C6H5CH3 mana tadi? C6H5CH3. Oke, C6H353 ini, perhatikan ya. Kalau kita buat strukturnya seperti apa jadinya? Siapa yang bisa? Lo, ada yang bisa buat strukturnya? Itu pakai cincin benzen gitu bukan? Betul, dia merupakan cincin benzen ya. Aduh, ya, seperti ini. Ya, seperti ini dia. Strukturnya merupakan cincin benzen. Nah, sekarang kita prediksi nih. Kalau untuk cincin benzen ini, dia punya berapa pergeseran? 6 Kak. Berapa pergeseran? 6 Kak. Kenapa 6? Karena eh Hampir betul, tapi lebih tepatnya dia memiliki 3 pergeseran. Yang pertama ini satu. Ini dengan ini pergeserannya sama. Ya enggak? Karena kedekatan ini dengan ini sama. Ini 2. Ini dengan ini juga sama. Ini 3. Ini 1. Ini 4. Jadi dia memiliki 4 pergeseran. Ya, ini pergeseran pertama, pergeseran kedua, ini dengan ini sama, ini pergeseran ketiga, ini dengan ini sama, ini pergeseran keempat. Sampai sini bisa dipahami? Pak. Sah. Oke, sekarang kita gambarkan pergeserannya. Metil yang terikat oleh benzen, benzen ini elektronegativitasnya juga lumayan tinggi ya. Benzen ini elektronegativitasnya hampir mendekati klor, ya, hampir mendekati klor. Jadi dia lebih tinggi ya. Kalau tadi metil yang ketemu dengan oksigen itu hampir nilainya 2. Kalau ini 2,5 nilainya. Ya, di sini nilainya. Contoh ini 2,5 nih. Di sini dia nilainya 2,5. Ya. Kenapa 1? Karena dia nggak ada tetangganya. Karbon yang di sini kan nggak ada protonnya kan, nggak ada hanya kan. Makanya dia cuma 1 sendirian. Sekarang, yang kedua, ini kan masih dalam satu benzen ya. Masih dalam satu benzen. Sehingga eh apa namanya? Lingkungannya hampir sama. Kalau lingkungan benzen itu sekitaran berapa lingkungannya? Tadi kita ingat nggak kalau benzen itu berada di mana? Benzen ini masuk ikatan pi atau ikatan sigma? Ikatan sigma. Benzen ini masuk ikatan pi atau ikatan sigma? Ikatan satu atau ikatan rangkap dua? Rangkap dua. Rangkap dua. Kalau rangkap dua itu sigma apa pi? Pi. 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 pi Kalau pi itu tadi ikatan pergeserannya antara berapa sampai berapa? 6 eh sampai 12. sampai Ya, 12. sekitar 6 sampai 12. Benzen itu ada di mana tepatnya? Ada sekitaran di posisi 7 benzen itu ya. Posisi 7. Ini semua sama-sama benzen kan? Cuman posisinya saja yang berbeda, dipengaruhi oleh satu elektron, apa namanya? Satu elektronegativitas. Tapi ini bukan elektronegativitas ya. Satu elektron. Ini E+. Jadi yang semakin mendekat ke sini, dia akan semakin kecil nilainya. Posisi yang kedua berarti posisinya di sini nih. Perhatikan dia berapa tetangganya? 1. Ini juga tetangga 1. Sama berarti doublet. Ya.
doublet. Yang ini, yang ketiga, berapa dia tetangganya? Satu, dua. Satu, Dia dua, sendiri tiga, empat. satu, berarti dia triplet. Ya. Kalau yang ini, berapa tetangganya? Yang keempat ini berapa tetangganya? Satu, dua. Berarti dia juga posisinya triplet. Seperti ini. Bisa dipahami? Bisa ya? Bisa, Pak. Oke. Oke, kalau bisa dipahami, ada lagi yang mau ditanyakan? Ada pertanyaan sejauh ini? Kalau tidak ada pertanyaan, yang nomor D, kemudian kalian tulis lagi juga nggak apa-apa. Yang A, B, C, D, ini kalian tulis lagi, kemudian lanjut nomor 2, nomor 3 juga kalian lanjutkan. Tapi ini nanti kalian kumpulkan dalam bentuk apa namanya? PPT juga boleh atau mungkin dalam bentuk foto juga boleh nanti dikirim pada saat sebelum Kamis minggu depannya. Ini pertama nilai kuis dari saya, ya. Bisa dipahami? Bisa, Pak. Oke. Ini minggu depan kita bahas spektroskopi massa. Oh, minggu depan kita bahas dua dimensi dulu kayaknya ya. Ini spektroskopi massa. Saya sudah kirim juga ke kalian. Ini spektroskopi massanya. Ada yang mau didiskusikan? Ada yang mau ditanyakan? Ini contohnya saat tadi ya, benzen itu sekitaran 7 di sini ya tadi benzen itu ya. Ini alifatik sederhana, ini karbonil ya. Ini juga karbonil. Nggak ada? Kalau nggak ada yang mau didiskusikan, hari ini cukup sampai di sini. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Apabila ada kesalahan ya, saya juga mohon maaf. Nggak ada? Permisi Bapak. Ya, Saya izin bertanya Pak mengenai eh, jadwal pertemuan ini bisa di hari lain kah Pak? Maksudnya jangan di malam hari gitu Pak. saya pikir terserah dari kalian. Kalau kalian sepakatinya hari apa, saya terserah saja. Silakan kalian sepakati. Bisanya kapan yang sama-sama kosong. Kalau dilihat dari jadwal kami ya Pak, eh, kemungkinan tuh yang kosong dan lengang banget itu cuma di hari Minggu Pak. Nggak masalah. Saya nggak masalah. Hari Sabtu atau hari Minggu pun boleh. Saya nggak masalah. Tapi gimana ya? Absensinya kalau Minggu itu boleh nggak ya? Kalau dari absennya itu kan tergantung dari ini Pak, izin masuk ya Pak, itu tergantung dari dosen kapan dibuka Oh, oke, aksesnya di oke, oke, oke. Oh iya ya, boleh lah ya. Kalau mau boleh, kita sepakat hari Minggu. Absensinya sesuai dengan jadwal nanti saya buka, kalian masuk ya. Begitu maksudnya? Bisa juga Pak seperti itu. Oke, kalau maunya seperti itu silakan disepakati. Hari Minggunya jam berapa boleh? Boleh. Atau nggak hari Minggu, hari Sabtu juga boleh. Silakan saja, saya mah ikut saja. Baik Bapak nanti didiskusikan lagi. Terima Oke, kasih Bapak. silakan nanti diskusikan ya. Makasih ya, adik-adik sekalian. Mohon maaf nih, kita kuliahnya agak malam ya. Sama kayaknya waktunya kita ya. Setengah 10 juga di sana kan ya? Saya juga di sini Benar. setengah 10 sih. Oke, kalau tidak ada, saya pikir hari ini cukup sampai di sini saja. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada kesalahan, kekurangan. Akhirnya saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Makasih banyak Pak. Makasih banyak Bapak. Terima kasih Pak. Terima kasih Bapak. Terima kasih banyak, Pak. Oh iya, kalau begitu berarti untuk kelas klinis besok saya buka ya. Kan kelas klinis itu jadwalnya itu Jumat pagi ya. Kalau begitu besok kelas klinis tolong konfirmasi ya kelas klinis. Nanti saya juga ingatkan lagi lah di WhatsApp. Kelas klinis besok akan saya buka sesuai dengan jadwal, tetapi kita kuliahnya tetap hari Minggu. Jadi hari Minggu besok kita kuliah bisa hari Minggu ini ya. Bisa Pak. Kita kuliah, oke. Nanti kita diskusikan lagi lah. Silakan ke koordinatornya nanti diskusikan. Minggu ini kita kuliah, kemudian nanti jadwalnya saya akan buka sesuai dengan jamnya. Berarti minggu ini hari Jumat saya akan buka untuk klinis ya, klinis yang kelas A dan juga kelas B. Paginya ya, yang jam 7 sama jam 9 tuh. Jam 7.30. Oke, Assalamualaikum. Terima kasih.